untuk jangka waktu tertentu. Nah, ini adalah gambaran tentang cross docking. Jadi cross docking ini suatu tipe warehouse yang sangat fenomenal, yang sangat penting. Jadi kalau kita lihat di sini, terutama yang berwarna kuning ya. Jadi dari pabrik, katakanlah dari pabrik, kalau item A yang hijau ini dia langsung ke direct store delivery. Nah, sedangkan yang C ke third party logistik atau distributor. Kemudian yang B items yang berwarna kuning ini dia langsung ke logistik center dengan menggunakan cross docking. Nah, kita ingin tahu cross docking ini sebenarnya apa gitu ya. Nah, cross docking ini seperti tadi dijelaskan bahwa dia memiliki memiliki fasilitas, memiliki karakteristik bahwa barang itu langsung mix and sort. Nah, sebelum kita membahas lebih detail terkait dengan cross docking, kita coba melihat di inbound warehousing strategy. Jadi inbound, kata kuncinya adalah inbound. Di sini adalah performance dari sistem di mana dia bisa mengurangi adanya kompleksitas. Jadi terkait dengan word content, mistakes, time, and accident di dalam kompleks sistem dapat dikurangi dengan mengurangi handling steps. Jadi istilahnya di sini semakin banyak handling stepnya, maka kemungkinan kesalahan itu semakin besar. Jadi kita lihat di sini ada direct shipping, kemudian ada cross docking, ada direct primary put away, direct secondary put away, dan traditional receiving. Jadi kalau direct shipping itu hanya 2 aktivitas inti, sedangkan cross docking itu ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, ada 6 aktivitas, dan seterusnya. Jadi semakin ke bawah ini semakin sulit. Jadi semakin banyak atau semakin kompleks untuk handlingnya. Nah, ini intinya dari vendor shipping ke customer receiving. Jadi dari penerimaan barang dari vendor, kemudian sampai nanti barang itu dikirimkan ke konsumen. Jadi lebih detailnya ini, nah mohon maaf ini gambarnya agak blur, tapi kita bisa lihat di sini, terutama yang ini yang saya coba lingkarin ini. Nah, ini adalah damage, jadi kerusakan. Jadi kita tahu bahwa semakin kompleks, semakin banyak aktivitas yang ada di sini, maka damage-nya semakin besar. Dan ini secara logika masuk akal karena semakin banyak variasi, semakin banyak proses, maka kemungkinan kesalahan juga akan semakin besar. Nah, jadi kita bisa lihat di sini bahwa kalau kita lihat di sini ada direct store delivery, kemudian khususnya cross docking. Jadi cross docking ini memang betul kalau kita lihat urutannya tadi dia urutan kedua bahwa dia memang ya minim untuk kesalahan atau damage-nya. Nah, jadi apa itu cross docking? Jadi ketika material tidak bisa dikirim secara langsung, maka urutan yang terbaik berikutnya adalah kita melakukan cross docking. Nah, di dalam cross docking itu inbound loads di schedule atau dijadwalkan untuk delivery ke dalam warehouse dari vendor. Kemudian inbound materials diurutkan secara langsung untuk dikirim untuk outbound orders, terus outbound orders ditransportasikan secara langsung kepada outbound docks atau truck gitu ya. Kemudian tanpa receiving staging atau inspection dan tanpa product storage. Jadi ini sangat singkat, intinya sangat singkat dan sangat cepat. Nah, ini salah satu gambaran di dalam aktivitas warehouse. Jadi barang itu diterima dari sini dari vendor, masuk ke gudang kita atau gudang perusahaan, kemudian ini disimpan ya, di put away, kemudian stacking ya, storage ya, kita sebutnya storage, kemudian dari sini siap untuk dikirimkan atau dispatching, kemudian ini truck untuk mengirimkan. Nah, ini lebih lebih kompleks ya gambarannya. Jadi ini pertama adalah receiving. Jadi barang itu masuk, kemudian setelah itu barang itu di put away ya, identifikasi